Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ervina Marfriskaryani, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, kali ini aku mau membahas tentang perkembangan sosial nih. Kira-kira ada yang tahu nggak sih perkembangan sosial itu apa? Nah, mungkin kita langsung saja. Nah, yang pertama itu ada pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi itu pengertian dari perkembangan sosial. Kita lanjut ke slide yang kedua. Yang kedua itu ada tanda-tanda perkembangan tahap pada anak. Yang pertama itu anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan di sekolahnya. Yang kedua, anak mulai mampu membedakan baik dan buruk buat dirinya. Yang ketiga, anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Yang keempat, anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan teman-teman di sekolahnya. Jadi itu tanda-tanda perkembangan tahap anak di sekolahnya dan di sekitarnya. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, selanjutnya itu ada faktor penghambat perkembangan sosial anak prasekolah. Menurut Deliana, faktor penghambat perkembangan sosial anak prasekolah antara lain yang pertama itu ada tingkah laku agresif, biasanya mulai tampak sejak usia 2 tahun. Tetapi sampai usia 4 tahun tingkah laku ini masih sering muncul, terlihat dari seringnya anak TK saling menyerang secara fisik. Misalnya itu yang pertama itu ada mendorong, terus tuh memukul dan berkelahi seperti itu. Yang kedua itu ada daya suai kurang biasanya disebabkan cakrawala sosial anak yang relatif masih terbatas pada situasi rumah dan sekolahnya. Yang ketiga itu pemalu. Rasa malu biasanya sudah terlihat sejak anak sudah mulai mengenal orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, anak manja. Memanjakan anak adalah suatu sikap orang tua yang selalu mengalah pada anaknya, membatalkan perintah atau larangan hanya karena anak menjerit, menentang, membantah. Tuh. Yang selanjutnya yang kelima, perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa ini muncul sekitar 3 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya kesempatan. Yang keenam atau yang terakhir itu ada perilaku merusak. Ledakan amarah yang dilakukan oleh anak sering disertai tindakan merusak benda-benda sekitarnya. Jadi itu faktor-faktor penghambat perkembangan sosial pada anak yang biasanya belum sekolah.
Nah, jadi teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang perkembangan sosial ini pada anak. Mungkin kurang lebih mungkin bila ada kurang pada video ini atau pembahasan ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri eh, pembahasan pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.